Selamat datang di The Debate. Di ruang ini kita tidak sekedar beropini atau melempar retorika kosong, kita membedah berbagai perspektif secara mendalam, berbasis pada bukti yang ada. Dan tentunya berani menantang asumsi-asumsi yang selama ini mungkin kita anggap sudah final. Betul sekali. Melalui pertukaran gagasan yang tajam namun terstruktur, kita berusaha mengurai benang kusut dari sebuah isu. Bukan untuk mencari siapa yang paling benar, melainkan untuk memperluas pemahaman kita bersama. Nah, hari ini kita berangkat dari sebuah wacana yang dipicu oleh artikel Elizabeth Pisani pada tahun 2013. Artikel ini berjudul Indonesian Kids Don't Know How Stupid They Are. Judul yang sangat provokatif harus saya akui. Sangat provokatif, tapi itu berangkat dari sebuah paradoks data yang benar-benar mencolok. Jadi, Pisani menginterpretasikan hasil tes PISA, Program for International Student Assessment, pada tahun 2012. Tes ini kan mengukur kemampuan siswa berusia 15 tahun di bidang matematika, sains, dan membaca. Faktanya, Indonesia menempati posisi terbawah dari 65 negara. Tapi ironisnya, data survei di saat yang sama menunjukkan bahwa pelajar kita menempati posisi puncak sebagai pelajar yang merasa paling bahagia di sekolah. Posisi saya di sini sangat jelas. Saya mengambil pendekatan empiris. Data PISA ini adalah bukti dari krisis kompetensi objektif dan literasi dasar yang sangat nyata. Kebahagiaan siswa tersebut pada dasarnya adalah manifestasi massal dari efek Dunning-Kruger. Sebuah efek yang lahir akibat absennya standar kompetensi yang fundamental di sekolah kita. Saya melihat paradoks yang sama, tapi saya mengambil kesimpulan yang sama sekali berbeda. Dari kacamata sosiologis kritis, saya berargumen bahwa apa yang secara reduktif disebut sebagai kebodohan itu bukanlah kegagalan individu atau defisit kognitif alamiah. Itu adalah sebuah konstruksi politik. Kebahagiaan dan ketidaksadaran mereka justru merupakan produk dari kekerasan simbolik dalam sistem pendidikan kita. Sistem ini sedari awal memang dirancang bukan untuk menciptakan pemikir kritis, melainkan untuk mereproduksi hierarki kelas dan menuntut kepatuhan absolut. Oke, mari kita langsung masuk ke esensinya. Coba kita lihat realitas empiris yang tidak bisa kita bantah begitu saja. Posisi saya berakar kuat pada validitas data PISA tersebut. Karena kita sedang tidak membicarakan konsep filsafat yang melangit di sini. Kita berbicara tentang kemampuan otak untuk memproses realitas dasar. Sebentar, kemampuan memproses realitas menurut standar siapa? Menurut logika universal, biar saya berikan satu contoh spesifik dari materi tes tersebut. Ada pertanyaan matematika yang sangat mendasar tentang perbandingan angka desimal pada kapasitas mesin mobil. Siswa diberikan 4 pilihan. Mesin Alfa berkapasitas 1,79, Bolt 1,796, Chettle 1,82, dan Diesel 1,783. Pertanyaannya sangat sederhana. Dari keempat angka tersebut, mana yang paling rendah? Dan data menunjukkan mayoritas siswa kita gagal. Betul sekali. 3/4 dari populasi siswa yang diuji, 75% loh, tidak mampu mengidentifikasi angka yang paling rendah. Lebih parah lagi, 42% dari total pelajar kita tidak mampu melewati level terendah, yakni pre-level 1 dalam tes tersebut. Kegagalan menguasai logika mendasar, seperti membedakan mana angka yang lebih besar dan lebih kecil, itu adalah fakta objektif, bukan sekedar pelabelan. Iya, tapi melabeli mereka, tidak tahu betapa bodohnya mereka hanya karena gagal di satu tes pilihan ganda, itu lompatan kesimpulan yang sangat berbahaya. Saya kurang yakin dengan alur penalaran Anda, karena kita harus melihat dampaknya pada psikologi kolektif mereka. Rasa bahagia yang mereka rasakan di sekolah, dan ilusi bahwa mereka baik-baik saja karena mendapat nilai tinggi dalam sistem ujian lokal, di mana standar minimumnya sudah dikompromikan, itu adalah contoh massal dari efek Dunning-Kruger. Gini, efek Dunning-Kruger adalah kondisi di mana seseorang yang sangat tidak kompeten merasa dirinya hebat, justru karena mereka tidak punya cukup pengetahuan untuk menyadari seberapa buruk kemampuan mereka. Ibarat seseorang yang bernyanyi dengan nada sangat sumbang, tapi merasa dirinya setara penyanyi profesional karena dia belum pernah mendengarkan musik yang benar. Mereka melebih-lebihkan kemampuan mereka karena sistem gagal memberi mereka alat ukur yang valid. Ini krisis literasi yang darurat, bukan sekedar isu struktural. Maaf, tapi saya benar-benar tidak bisa menerima premis itu. Biar saya beritahu alasannya.
Ketika Anda menyajikan angka 75% dan 42%, itu seolah-olah itu adalah fakta objektif tentang kecerdasan murni seorang anak, Anda sebenarnya sedang jatuh ke dalam perangkap yang dikritik dengan sangat tajam oleh sosiolog Pierre Bourdieu. Perangkap seperti apa yang Anda maksud? Perangkap kekerasan simbolik. Sederhananya begini, kekerasan simbolik itu bukan kekerasan fisik seperti memukul, melainkan saat sebuah sistem atau institusi memaksakan standar tertentu kepada seseorang, lalu membuat orang tersebut merasa bahwa dia pantas disalahkan jika gagal memenuhi standar itu. Sistem dalam hal ini lembaga internasional dan negara mendefinisikan apa itu cerdas. Lalu siapapun yang latar belakang budayanya tidak sesuai dengan kerangka tes tersebut akan dianggap gagal. Anda mengutip Dunning-Kruger, seolah-olah masalahnya murni ada di dalam otak anak-anak itu secara individual. Karena kegagalan memproses informasi memang terjadi di kognisi individu, kan? Tapi kognisi itu dibentuk oleh ruang kelasnya. Kita harus melihat konsep Paulo Freire tentang banking education atau pendidikan gaya bank. Bayangkan siswa itu seperti celengan babi yang kosong. Di sekolah, guru hanya datang untuk menyetor informasi, dan siswa menabungnya. Tidak ada ruang untuk berdialog, tidak ada kebebasan untuk mempertanyakan realitas. Sekolah kita sangat menghargai kepatuhan. Siswa yang diam, yang mencatat tanpa membantah adalah yang mendapat nilai bagus. Sementara siswa yang kritis seringkali dihukum atau dianggap pembuat masalah. Jadi Anda merasa kebahagiaan mereka murni karena mereka berhasil menjadi patuh. Tepat. Ketika siswa merasa bahagia atau merasa pintar karena bisa menjawab soal pilihan ganda di ujian lokal, itu bukan karena mereka mengalami cacat kognitif Dunning-Kruger. Ketidaksadaran mereka adalah hasil desain struktural yang sukses besar. Mereka bahagia karena mereka telah berhasil memenuhi satu-satunya tuntutan yang diminta sistem dari mereka, yaitu kepatuhan. Oke, itu poin yang menarik, meskipun saya akan membingkainya dengan cara yang sangat berbeda. Anda tampaknya menyamakan kemampuan membaca desimal dengan sekedar standar administratif yang bias budaya kelas menengah. Saya sepakat bahwa sistem kita menuntut kepatuhan, tapi literasi membaca dan logika matematika dasar itu bukanlah konstruksi budaya. Mengetahui bahwa angka 1783 lebih kecil dari 1799 adalah instrumen universal untuk bertahan hidup. Bertahan hidup dalam sistem ekonomi kapitalis modern, maksud Anda? Bertahan hidup dalam realitas apapun, jika seorang individu tidak mampu memahami logika dasar angka, dia tidak akan bisa membaca kontrak kerja dengan benar. Dia tidak akan bisa menghitung bunga pinjaman bank. Dia akan sangat rentan terhadap manipulasi dalam kehidupan nyata, baik itu manipulasi finansial, politik, maupun sosial. Tes PISA tidak sedang menguji budaya. Tes ini mengukur apakah seorang anak berusia 15 tahun punya kapasitas logika untuk memecahkan masalah sehari-hari. Tapi tes itu sendiri bukan ruang hampa. Tentu tidak. Tapi membela ketidakmampuan logika dasar ini dengan menyebutnya sebagai produk normalisasi atau kekerasan simbolik rasanya seperti mengalihkan perhatian dari fakta bahwa rumah kita sedang terbakar. Ketidakmampuan menjawab soal desimal itu adalah krisis literasi yang nyata. Alat ukur ini berfungsi seperti diagnostik medis. Jika termometer menunjukkan suhu tubuh Anda 40 derajat Celcius, Anda tidak lantas menyalahkan pembuat termometernya sebagai agen hegemoni, kan? Anda mengobati demamnya. Itu argumen yang sangat meyakinkan. Tapi sudahkah Anda mempertimbangkan pandangan Michel Foucault tentang hubungan antara pengetahuan dan kekuasaan? Menurut Foucault, tidak ada yang namanya pengetahuan yang sepenuhnya netral. Pengetahuan, metrik, dan standarisasi selalu terikat pada siapa yang memegang kuasa. Ketika Anda menyebut metrik PISA sebagai instrumen universal, Anda mengasumsikan bahwa semua anak di seluruh dunia memiliki garis start yang sama. PISA justru menyoroti ketimpangan garis start tersebut agar kita bisa memperbaikinya. Bukan memperbaikinya, menormalisasinya. Standarisasi ujian menciptakan sebuah garis normal. Begitu garis itu ditarik, siapapun yang berada di luar garis itu langsung diberi stigma bodoh. Mari kita kembali ke Bourdieu dan konsepnya tentang cultural capital atau modal budaya. Ibarat bermain monopoli, ada pemain yang sejak awal permainan sudah diberikan properti dan banyak uang oleh orang tuanya, sementara pemain lain mulai dari nol. Di dunia nyata, anak-anak dari keluarga buruh dibesarkan dalam mode bertahan hidup. Minim buku, minim gizi, minim akses diskusi intelektual di meja makan. Dan PISA merekam ketertinggalan itu. Bisa mengujinya dengan standar yang syarat bias kelas menengah atas global. Sistem pendidikan kita mengambil ketimpangan sosial yang brutal ini, memasukkannya ke dalam mesin ujian, dan di ujung sana mengeluarkan secari kertas yang seolah-olah berkata, anak ini gagal karena dia tidak kompeten secara kognitif.
Ketimpangan struktural diterjemahkan seolah-olah menjadi perbedaan kecerdasan individu. Jadi, ini bukan sekedar diagnostik medis yang objektif. Ini adalah cara sistem melegitimasi ketidaksetaraan yang sudah ada sejak lahir. Saya mengerti mengapa Anda berpikir demikian. Perspektif sosiologis itu penting untuk melihat konteks besarnya. Tapi izinkan saya memberikan perspektif yang berbeda tentang bagaimana arsitektur kepatuhan yang Anda sebutkan tadi berinteraksi dengan realitas dunia modern saat ini. Saya sepakat, sistem pendidikan kita secara historis sangat berorientasi pada hafalan dan seringkali membunuh rasa ingin tahu. Ya, kita bersepakat di titik itu. Tapi ada satu variabel krusial yang membuat krisis objektif yang terekam PISA ini menjadi jauh lebih mematikan hari ini dibandingkan 10 atau 20 tahun lalu, yaitu efek algoritma media sosial. Menarik. Kemana arah argumen ini? Kegagalan sistemik dari banking education atau pendidikan gaya bank yang Anda sebutkan tadi saat ini berbenturan langsung dengan mesin algoritma. Algoritma media sosial menyajikan informasi instan berdurasi 60 detik. Platform ini tidak dirancang untuk memperdalam pemahaman, melainkan untuk membajak sistem dopamin agar atensi kita tertahan. Ibarat orang yang makan makanan cepat saji setiap hari, perutnya merasa kenyang, padahal tubuhnya kekurangan nutrisi. Jadi, ilusi pengetahuannya semakin tebal. Tepat sekali. Ketika seorang siswa yang kemampuan literasinya hanya pra-level 1 dan terbiasa dengan budaya hafalan, ini terpapar oleh potongan-potongan informasi dangkal, hal itu melahirkan ilusi pengetahuan yang masif. Mereka menonton video pendek tentang konspirasi politik atau pseudosains, dan tiba-tiba mereka merasa sudah menjadi pakar. Mereka tidak punya kapasitas kognitif untuk membaca literatur panjang atau memverifikasi data silang, tapi mereka merasa tahu. Dunning-Kruger ini tidak lagi hanya hidup diam-diam di ruang kelas. Ia diamplifikasi setiap detik di layar sentuh mereka. Ketidakmampuan bernalar ini kini menjelma menjadi ilusi kepintaran kolektif yang sangat agresif di ruang publik. Saya mendekatinya dari arah yang berbeda, meskipun saya sepenuhnya harus setuju dengan observasi Anda tentang bahaya algoritma. Bahwa media sosial mendangkalkan pemikiran dan menciptakan rasa kenyang palsu atas informasi, itu fakta yang sulit dibantah. Tapi, pertanyaannya harus ditarik lebih jauh. Mengapa budaya hafalan, kepatuhan, dan kerentanan terhadap kedangkalan ini terus dipertahankan secara sistemik di negara kita dari generasi ke generasi? Karena inkompetensi birokrasi dalam merancang kurikulum mungkin? Tidak, itu terlalu lugu. Inkompetensi seringkali adalah strategi yang sukses. Disinilah kita harus melihat kebodohan dalam tanda kutip sebagai sebuah instrumen stabilitas kekuasaan. Ini bukan teori konspirasi. Ini adalah logika operasional dari sistem politik kita. Sebuah birokrasi yang feodal dan sistem politik yang pragmatis sama sekali tidak membutuhkan warga negara yang kritis. Ibarat sebuah pabrik perakitan, pemilik pabrik tidak butuh pekerja yang terus-menerus mempertanyakan desain produk atau kondisi kerja, kan? Mereka hanya butuh pekerja yang patuh memutar baut sesuai instruksi. Warga yang kritis, yang mampu membedah anggaran negara, yang menuntut transparansi, itu adalah ancaman langsung bagi status quo. Sistem elektoral kita yang lebih sering bertumpu pada kampanye emosional, polarisasi identitas, dan janji-janji populis justru membutuhkan warga yang tidak banyak bertanya. Mereka butuh warga yang puas dengan narasi 60 detik di media sosial. Jadi menurut Anda, Dunning-Kruger ini dipelihara? Dikelola dan dipanen. Ketika media sosial mendangkalkan diskursus publik dan siswa kita tidak punya kemampuan analitis, struktur kekuasaan diuntungkan secara elektoral dan ekonomi. Mengubah kurikulum menjadi benar-benar emansipatoris dan kritis berarti mengundang instabilitas bagi elit yang berada di puncak piramida. Ketidaksadaran kolektif ini bukan kecelakaan sejarah. Ini desain yang menguntungkan. Oke, itu poin yang sangat menarik dan argumen sosiologis yang Anda bangun memang membedah relasi kuasa dengan sangat elegan. Meskipun demikian, saya akan membingkainya dengan cara yang berbeda. Saya melihat ada bahaya besar berupa pragmatisme atau bahkan kelumpuhan bertindak jika kita hanya berhenti di situ. Kelumpuhan bertindak bagaimana? Jika setiap kali kita melihat angka statistik yang buruk, lalu kita menyalahkan konstruksi politik, kekerasan simbolik, atau kebutuhan stabilitas penguasa, kita kehilangan fokus pada apa yang sebenarnya bisa kita intervensi langsung secara empiris, yaitu perbaikan alat kognitif anak-anak tersebut. Mari kita lihat studi kasus komparatif di tingkat global, misalnya Korea Selatan. Negara dengan tingkat stres siswa tertinggi. Benar, kita tidak bisa mengabaikan itu.
Korea Selatan memiliki sistem pendidikan dengan tekanan akademik yang ekstrim, sangat berorientasi pada hasil dan tes standarisasi. Anda dengan kacamata sosiologis mungkin akan mengkritik habis-habisan sistem mereka sebagai mesin penindas yang menuntut kepatuhan tingkat tinggi. Namun secara empiris, tekanan dan standar objektif yang tidak kenal kompromi itu terbukti berhasil menembus puncak prestasi PISA secara konsisten. Tapi apakah itu keberhasilan yang bermakna? Bagi kapasitas otak ya, siswa-siswa mereka punya kompetensi kognitif yang tajam, literasi membaca data yang luar biasa, dan penguasaan logika yang sulit dibantah. Ini membuktikan bahwa menetapkan standar objektif yang tinggi, terlepas dari apapun motivasi politik negaranya, tetap mampu menghasilkan keterampilan kognitif yang memadai. Individu-individu ini pada akhirnya punya modal untuk bersaing di arena global. Jika kita di sini terus membenarkan nilai PISA yang hancur dengan alasan dekonstruksi sosiologis, kita sebenarnya sedang meninabobokan siswa kita ke dalam jurang ketertinggalan abadi. Maaf, tapi saya benar-benar tidak bisa membeli logika itu. Biar saya beritahu alasannya. Menggunakan Korea Selatan sebagai acuan keberhasilan justru memperkuat fondasi argumen saya. Bagaimana bisa? Intelektual yang membebaskan. Di Korea Selatan, kita melihat bentuk ekstrim dari kepatuhan-kepatuhan yang sangat efisien dan berteknologi tinggi, tapi tetaplah kepatuhan. Angka bunuh diri remaja mereka adalah bukti nyata dari kekerasan simbolik yang mematikan. Kita menukar jiwa mereka dengan deretan angka desimal. Lalu, alternatif apa yang memiliki bukti empiris setara? Mari kita lihat spektrum yang berlawanan. Finlandia. Di Finlandia, ujian standar internasional yang sangat dibanggakan itu diminimalkan. Kurikulum mereka tidak memprioritaskan hafalan mati untuk tes, melainkan eksplorasi, diskusi terbuka, dan bahkan waktu bermain yang cukup panjang. Mereka mengganti dominasi drilling soal matematika dengan analisis fenomena kehidupan nyata. Dan skor PISA mereka tetap konsisten di papan atas. Tepat. Mereka sukses mendongkrak skor tanpa harus menyiksa muridnya. Apa yang kita pertahankan dalam model ujian standar yang kaku itu sebenarnya berkaitan erat dengan konsep Noam Chomsky tentang manufacturing consent atau rekayasa persetujuan. Sederhananya, ini seperti memberi seseorang soal pilihan ganda di mana semua opsi jawaban sebenarnya menguntungkan pembuat soal, tapi orang yang menjawab merasa dia punya kebebasan memilih. Jika kelas tidak diubah menjadi ruang dialog egalitarian seperti di Finlandia, melainkan tetap menjadi ruang komando, kita hanya sedang mencetak kelas pekerja yang patuh. Menyalahkan siswa dengan label Dunning-Kruger sambil terus memaksa mereka masuk ke dalam mesin pendidikan yang menindas adalah pengalihan tanggung jawab yang sempurna dari kegagalan negara. Saya bisa melihat mengapa Anda menekankan pentingnya ruang dialog ala Finlandia. Saya juga tidak memungkiri bahwa lingkungan belajar yang memerdekakan pikiran adalah sebuah idealisme yang sangat indah untuk dikejar. Tapi, dan ini tapi yang sangat besar, kita tidak bisa melompat ke diskursus level tinggi soal manufacturing consent Chomsky ketika fondasi bangunannya saja tidak ada. Fondasi selalu ada, hanya saja bentuknya berbeda. Tapi fondasi untuk logika formal itu mutlak loh. Kembali ke data awal kita. 42% siswa tidak bisa melewati batas literasi paling dasar. Bagaimana Anda bisa mengajak seorang siswa usia 15 tahun untuk duduk melingkar, berdebat kritis tentang hegemoni struktur sosial, atau menganalisis bias kebijakan publik, jika membaca satu paragraf teks analitis saja mereka kesulitan karena miskin kosakata? Pemikiran kritis tidak selalu harus berbasis pada teks tertulis. Di dunia modern yang kompleks, tekstual dan numerik itu vital. Bagaimana mereka bisa mengkritik ketimpangan ekonomi kalau mereka tidak bisa membedakan mana rasio desimal yang lebih besar dalam sebuah laporan keuangan? Disinilah saya harus bersikar. Penguasaan empiris atas nalar, literasi, dan logika matematika dasar harus menjadi prioritas absolut sebelum kita bicara soal revolusi kesadaran kelas. Angka-angka dari PISA itu, terlepas dari segala bias kelas yang mungkin menempel padanya, sedang menyalakan alarm darurat yang memekakan telinga. Dan solusi Anda adalah terus memaksa mereka ikut tes. Solusi saya adalah membenahi infrastruktur kognitif mereka secara objektif. Tanpa kapasitas dasar memproses logika, upaya untuk membangun kesadaran kritis seperti yang Anda inginkan hanya akan jatuh menjadi jargon-jargon kosong yang mereka hafal tanpa mereka pahami, kembali lagi menjadi hafalan gaya bank. Membela hak sosiologis mereka agar tidak dilabeli bodoh di atas kertas tidak akan membantu menyelamatkan mereka saat mereka menandatangani kontrak pinjaman online yang manipulatif di masa depan. Keterampilan objektif yang nyatalah yang akan menjadi pedang mereka. Saya menangkap kekhawatiran empiris Anda dan saya akui itu valid.
Tapi sebagai kesimpulan dari pendirian saya harus menegaskan bahwa mengobati gejala demam dengan sekedar memaksakan target suhu tubuh tidak akan menyembuhkan infeksinya. Memberikan drilling matematika berlebihan demi skor PISA tidak akan berhasil memerdekakan mereka jika kita tidak merombak arsitektur kesadaran di dalam kelas. Arsitektur seperti apa yang harus diubah jika bukan kemampuan bacanya? Relasi kuasanya. Kebodohan dalam konteks ini bukanlah kelemahan biologis. Itu adalah residu mematikan dari ketimpangan akses dan institusi yang secara historis menjadikan kepatuhan buta sebagai mata uang utama. Anda tidak bisa mengajarkan pemikiran analitis atau keberanian berlogika di dalam institusi yang terbiasa menghukum muridnya saat mereka berani mempertanyakan isi buku teks. Ilusi pengetahuan kolektif hari ini, baik itu di media sosial maupun di kelas, lahir dari sistem evaluasi sempit di mana sekedar lulus ujian disamakan dengan siap menghadapi kehidupan. Jadi menurut Anda, semuanya harus kembali pada proyek politik? Kesadaran kritis tidak bisa sekedar menjadi proyek perbaikan nilai. Ia harus menjadi proyek emansipasi politik. Selama sekolah masih menempatkan guru sebagai pemegang kebenaran absolut dan siswa sebagai wadah kosong, menaikkan standar tes hanya akan menciptakan bentuk ilusi kompetensi yang baru. Selama masalah struktural ini tidak dibongkar dan masyarakat dibiarkan saling menghakimi berdasarkan label angka akademik belaka, para elit pembuat kebijakan akan terus tidur nyenyak. Sangat memancing pikiran. Pada akhirnya melalui dialektika kita hari ini, tampaknya kita tiba pada sebuah titik temu yang substansial di balik ketidaksepakatan kita yang cukup tajam. Kita berdua mengakui dengan jelas bahwa sistem pendidikan saat ini, dalam realitas praktisnya, benar-benar gagal menumbuhkan nalar kritis yang utuh pada generasi muda kita. Betul sekali. Entah kegagalan tersebut Anda diagnosis sebagai defisit literasi massal yang terjebak dalam ilusi algoritma, maupun saya diagnosis sebagai keberhasilan sebuah desain sosial untuk mempertahankan hegemoni hierarki. Tepat. Kami telah memaparkan baik data empiris yang telanjang maupun kerangka sosiologis yang mendalam mengenai paradoks hasil PISA dan realitas kebahagiaan pelajar kita. Ada begitu banyak ruang di antara kedua kutub ini untuk terus diinvestigasi, di mana titik keseimbangan antara memaksa penguasaan kognitif dasar dan meruntuhkan hierarki kelas yang menindas di ruang kelas. Itulah kompleksitas yang harus kita peluk, bukan kita hindari dengan jawaban-jawaban instan. Dan disinilah peran Anda, para pendengar. Kami mempersilakan Anda untuk mengambil kepingan-kepingan argumen dan bukti yang kami sajikan, menelusuri lebih jauh rujukan yang ada, dan merenungkannya dalam pengalaman nyata. Pada akhirnya, silakan Anda meramu kesimpulan Anda sendiri. Terima kasih telah bergabung dalam diskursus intelektual ini. Sampai jumpa.